Kontrol dan monitoring tanaman dilakukan dengan menggunakan aplikasi. Kita bisa mengontrol apakah tanaman ini kekurangan air, cahaya, atau karbon dioksida, sehingga bisa otomatis ditambahkan atau dikurangi. IoT tersebut akan terhubung dengan blockchain. Pernahkah Bapak Ibu terbayang ketika dalam pembelajaran IPA, misalnya pada topik pertumbuhan dan perkembangan tanaman, siswa dapat membuat prototipe atau alat untuk mengontrol kelembaban tanah, pH, dan sebagainya? Penasaran? Mari kita simak video ini. Salam GTK Hebat. Perkenalkan, saya Kurota, guru di SMS Semesta 2, Kota Semarang, Jawa Tengah. Di video praktik baik ini, saya akan menampilkan video tentang pembelajaran terdiferensiasi yang berjudul Mengembangkan Keterampilan Berpikir Komputasi Siswa pada Pembelajaran IPA Berbantuan Perangkat Microbit. Keterampilan berpikir komputasi tidak hanya dapat dikembangkan atau diterapkan dalam pembelajaran informatika yang terkesan eksklusif. Namun, keterampilan berpikir komputasi dapat diterapkan atau dikembangkan dalam semua mata pelajaran. Inovasi saya dalam praktik baik ini adalah menerapkan atau mengembangkan keterampilan berpikir komputasi pada pembelajaran IPA dengan bantuan perangkat microbit. Berdasarkan hasil evaluasi pembelajaran yang telah dilakukan sebelumnya, ditemukan beberapa masalah, yakni siswa kurang tertarik atau minat kurang dalam eksperimen atau percobaan IPA pada topik tertentu, karena mereka mengklaim sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya dan sudah biasa melakukan eksperimen atau percobaan tersebut. Siswa belum terbiasa atau bahkan belum pernah untuk melakukan eksperimen atau percobaan yang berkaitan dengan coding atau pemrograman. Padahal hal ini perlu dilatih agar skill abad 21 mereka dalam aspek teknologi komputer atau digital bisa berkembang. Siswa belum terakomodir dalam konteks pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga ada beberapa siswa yang kurang terlibat aktif dan potensi mereka belum benar-benar dapat dioptimalkan. Bagaimana seorang guru untuk mampu menggunakan media yang adaptif dan sesuai dengan perkembangan zaman, khususnya dalam hal eksperimen atau percobaan yang berfokus pada media atau perangkat yang berkaitan dengan coding atau pemrograman? Bagaimana seorang guru untuk merancang kegiatan pembelajaran yang sistematis dan berdiferensiasi agar keterampilan berpikir komputasi dapat dimasukkan ke setiap tahapan pembelajaran dan agar siswa dengan potensi masing-masing dapat terlibat aktif? Bagaimana seorang guru untuk dapat mengaitkan topik yang diajarkan dengan konsep lain dan penyediaan sumber belajar lain yang relevan agar pembelajaran menjadi lebih bermakna? Praktik baik ini dilakukan di kelas 8A dan 8B yang setiap siswa memiliki Chromebook. Di sisi lain, perangkat microbit digunakan siswa secara berkelompok untuk mengoptimalkan kolaborasi. Aspek keterampilan berpikir komputasi yang dikembangkan pada praktik baik ini adalah pada aspek dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, dan algoritma. Sementara itu, karena dalam praktik baik ini menggunakan microbit, kami berpedoman pada metode pengukuran dari Brennan dan Resnick untuk mengukur keterampilan berpikir komputasi siswa pada dimensi konsep, praktik, dan perspektif komputasi. Di video praktik baik ini disajikan satu topik, yakni topik Plant Growth Factors Monitoring atau memonitor faktor pertumbuhan tanaman. Di dalam tiap grup, siswa berkolaborasi untuk membuat prototipe berupa alat pengukur kelembapan tanah, intensitas cahaya, suhu udara, dan intensitas suara menggunakan perangkat microbit. Berkenaan dengan konteks berdiferensiasi, kami berfokus pada diferensiasi proses dan diferensiasi konten. Pada diferensiasi proses, strategi yang digunakan ialah grouping, yang berarti guru memberikan pilihan kepada setiap grup untuk berdiskusi tentang peran tiap anggota berdasarkan potensi, minat, dan bakatnya, seperti siapa yang akan menjadi programmernya, menjadi juru bicaranya, menjadi testernya, dan sebagainya. Sementara itu, pada diferensiasi konten, guru memberikan pilihan bagi setiap grup untuk mencari referensi, baik berupa artikel, video, dan lain-lain, tentang prototipe yang akan dibuat, serta memberikan pilihan untuk menggunakan bahasa pemrograman yang mereka kuasai. Guru dan siswa mengisi lembar refleksi yang akan dijadikan sebagai bahan evaluasi dan petunjuk untuk kegiatan pembelajaran di waktu selanjutnya. Pembelajaran transformatif IPA ini telah berhasil dalam menjawab permasalahan yang ada. Di layar sudah muncul tabel rekap data keterampilan berpikir komputasi. Pada tabel berikut ini adalah rekap hasil angkat respon siswa terhadap pembelajaran IPA yang telah dilakukan. Demikianlah Bapak Ibu video yang dapat saya sampaikan. Semoga
dapat memberikan inspirasi dan wawasan bagi kita semua. Terima kasih, salam GTK Hebat.